Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para penyimak ngaji online rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Khazinatul Asrar karya Ustadz Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili nafa'allahu nas bi'ulumihi. Kitab Khazinatul Asrar ini kitab-kitab yang sangat luar biasa hikmahnya dan banyak sekali dikaji di pesantren yang menjelaskan beberapa rahasia-rahasia fadilah keutamaan dari ibadah, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Dan untuk itu di kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang bab Ihya'ul Lail, menghidupkan Qiyamul Lail, yaitu dengan sholat-sholat sunnah, sholat malam. Mari kita mulai. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ayati wal ahadits as-sahihah al-warida fi fadhaili salati tahajjud fi ihya'il laili wa fihi ahaditsun qudsiyah li dhuhuri tajalliyat ala mayyatahajjad. Bab yang menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan beberapa fadilah salat tahajud di dalam Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lail itu menghidupkan ibadah malam. Seringkali kita bukan istilah Ihya'ul Lail, tapi sebenarnya sama saja Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ibadah malam hari. Tentu saja yang dimaksud keutamaannya di sini adalah menghidupkan dalam rangka ibadah. Nah, ini di dalam kitab Khazinatul Asrar ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan fadilah Ihya'ul Lail, menghidupkan ibadah malam. Sehingga di dalam umur kita yang masih tersisa ini, yang kalau dihitung mungkin antara tidurnya ini dengan amal yang kita perbuat ini masih banyak waktu tidurnya, sehingga seolah-olah karena akhirat itu ladangnya ada di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang amalnya kita hidup di akhirat, maka sudah barang tentu kita gunakan sisa waktu kita hidup di dunia ini dengan betul-betul beribadah. Sehingga tidur kita juga harus kita intervensi di dalam satu minggu. Mungkin ada waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk Ihya'ul Lail. Dan kalau bisa ya setiap hari, sehingga waktu kita tidak hanya tersita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi insya Allah kita gunakan dan kita upayakan semua yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan semuanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini
satu hari di akhirat itu sama saja dengan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun sama dengan satu hari, berarti satu hari itu 24 jam. 24 jam kehidupan di akhirat nanti. 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari satu malam berada di akhirat. Satu hari satu malam itu kalau kita ukur dengan jam, 24 jam. Sehingga kalau 1000 itu kita ambil setengahnya, 500 tahun lah. Maka hidup di akhirat itu 500 tahun di dunia ini sama dengan 500 tahun di dunia itu sama dengan 12 jam di akhirat. Kalau itu kita kurangi separuhnya lagi, 12 dikurangi separuh setengah, yaitu 6 jam di akhirat, itu setara dengan 250 tahun di dunia. 250 tahun di dunia itu sama dengan 6 jam di akhirat. Kalau kita kurangi lagi separuhnya dari 6 jam, 3 jam. Maka 250 setengahnya adalah 125 tahun. 125 tahun hidup di dunia itu sama saja kita hidup di akhirat selama 3 jam. Berarti kalau kita cari separuhnya lagi dari 3 jam, 1,5 jam, maka 125 itu kita bagi 2, kurang lebih 62 sekian. Kita bulatkan jadi 63 tahun. Sehingga umurnya umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, rata-rata itu 1,5 jam. Semua umurnya mulai dari lahir sampai meninggal, itu kalau kita ukur rata-rata umat Muhammad itu hanya 1,5 jam saja di dunia ini. 1,5 jam saja di akhirat nanti. Jadi alangkah naif sekali dengan waktu yang segitu panjangnya di akhirat dan umur kita yang nggak mampu menjangkau itu semuanya, maka Allah memberikan peluang kita untuk menabung bekal yang sebanyak-banyaknya sehingga umur kita itu sesuai dengan peruntukan kita yang akan hidup lama sekali di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Wa minal lailan iku setengah saking wengi fatahajjat. Mongko nindakno tahajud bi kelawan lail. Nafilatan laka. Nafilatan ali dadi sunnah laka kedue sira. Maka di sebagian dari waktu malam itu kamu gunakanlah sebagai tahajud untuk sebagai ibadah sunnah untuk kalian. Jadi wa minal laili fatahajjat nafilatal lak. Waktu untuk tahajud itu ada berapa? Yang utama ada sepertiga awal, sepertiga yang kedua, sepertiga akhir. Maka ketika kita bisa bangun untuk melaksanakan tahajud, maka keistimewaannya kita akan mendapatkan beberapa fadilah. Antara lain keterangan bahwa manusia itu ketika tidur, setan itu mengikat
membuat ikatan simpul di atas kepala kita. Membuat 3 simpul atau 3 ikatan menjerat kita. Maka ketika orang itu terbangun pada waktu malam, kemudian dia zikir, maka lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian jika dia mengambil air wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Hingga kemudian dia melaksanakan sholat, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lain, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan yang diikatkan oleh setan ketika kita tidur. Oleh karena itu, orang yang tidur itu kayak semacam jiwanya berada di genggaman. Antara genggamannya Allah, kekuasaannya Allah, ataupun genggamannya setan, karena saat kita tidur itu saat yang terlemah bagi orang manusia. Maka hati-hatilah ketika tidur. Bahkan beberapa kejadian, kebanyakan sihir itu atau sihir jahat mengenai manusia itu ketika orang itu sedang tidur. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika akan tidur maka bacalah muawwadzatain, 2 surat. Ada yang mengatakan 3 surat. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan ke tangan, kemudian diusapkan dengan niat perbentengan, membenteng kita dari godaan setan. Nabi sendiri juga ternyata itu pernah disihir. Akan tetapi Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu dengan diturunkannya 2 surat itu, surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagai perbentengan. Maka tiada daya dan upaya kekuatan jahat manapun akan sirna, akan musnah dengan kekuatan Allah, dan juga dengan wasilah kita membaca 2 ayat muawwidzatain tersebut, sehingga itu sangat mujarab sekali untuk kita gunakan di dalam meruqyah seseorang. Dilazimkan hal itu agar kita betul-betul dijaga keselamatan kita dari hal-hal yang jahat selama kita dalam keadaan tidak terjaga. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat dan di waktu yang penuh berkah ini marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita ditambahkan ilmu-ilmu kita dan ditambahkan keimanan kita kepada Allah. Sekian dari saya, sampai ketemu pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para penyimak ngaji online rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Khazinatul Asrar karya Ustadz Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, nafa'allahu nas bi'ulumihi.
Kitab Hazinatul Asrar ini kitab-kitab yang sangat luar biasa hikmahnya dan banyak sekali dikaji di pesantren yang menjelaskan beberapa rahasia-rahasia fadilah keutamaan dari ibadah, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Dan untuk itu di kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang bab Ihya'ul Lail, menghidupkan Qiyamul Lail, yaitu dengan sholat-sholat sunnah, sholat malam. Mari kita mulai. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ayati wal ahadits as-sahihah al-warida fi fadhaili sholati tahajjud fi ihya'il laili wa fihi ahaditsun qudsiyah li dhuhuri tajalliyat ala may yatahajjad. Bab yang menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan beberapa fadilah salat tahajud di dalam Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lail itu menghidupkan ibadah malam. Seringkali kita bukan istilah Ihya'ul Lail, tapi sebenarnya sama saja Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ibadah malam hari. Tentu saja yang dimaksud keutamaannya di sini adalah menghidupkan dalam rangka ibadah. Nah, ini di dalam kitab Hazinatul Asrar ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan fadilah Ihya'ul Lail, menghidupkan ibadah malam, sehingga di dalam umur kita yang masih tersisa ini, yang kalau dihitung mungkin antara tidurnya ini dengan amal yang kita perbuat ini masih banyak waktu tidurnya, sehingga seolah-olah karena akhirat itu ladangnya ada di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang amalnya kita hidup di akhirat, maka sudah barang tentu kita gunakan sisa waktu kita hidup di dunia ini dengan betul-betul beribadah, sehingga tidur kita juga harus kita intervensi di dalam satu minggu. Mungkin ada waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk Ihya'ul Lail, dan kalau bisa ya setiap hari, sehingga waktu kita tidak hanya tersita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi insya Allah kita gunakan dan kita upayakan semua yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan semuanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini di satu hari di akhirat itu sama saja dengan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun sama dengan satu hari, berarti satu hari itu 24 jam. 24 jam kehidupan di akhirat nanti. 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari satu malam berada di akhirat. Satu hari satu malam itu kalau kita ukur dengan jam, 24 jam. Sehingga kalau 1000 itu kita ambil setengahnya, 500 tahun lah. Maka
hidup di akhirat itu 500 tahun di dunia ini sama dengan 500 tahun di dunia itu sama dengan 12 jam di akhirat. Kalau itu kita kurangi separuhnya lagi, 12 dikurangi separuh setengah, yaitu 6 jam di akhirat itu setara dengan 250 tahun di dunia. 250 tahun di dunia itu sama dengan 6 jam di akhirat. Kalau kita kurangi lagi separuhnya dari 6 jam, 3 jam. Maka 250 setengahnya adalah 125 tahun. 125 tahun hidup di dunia itu sama saja kita hidup di akhirat selama 3 jam. Berarti kalau kita cari separuhnya lagi dari 3 jam, 1,5 jam, maka 125 itu kita bagi 2, kurang lebih 62 sekian. Kita bulatkan jadi 63 tahun. Sehingga umurnya umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, rata-rata itu 1,5 jam. Semua umurnya mulai dari lahir sampai meninggal, itu kalau kita ukur rata-rata umat Muhammad itu hanya 1,5 jam saja di dunia ini. 1,5 jam saja di akhirat nanti. Jadi alangkah naif sekali dengan waktu yang segitu panjangnya di akhirat dan umur kita yang nggak mampu menjangkau itu semuanya, maka Allah memberikan peluang kita untuk menabung bekal yang sebanyak-banyaknya sehingga umur kita itu sesuai dengan peruntukan kita yang akan hidup lama sekali di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Wa minal lailan iku setengah saking wengi fatahajjat. Mongko nindakno tahajud bi kelawan lail. Nafilatan laka. Nafilatan ali dadi sunnah laka kedue sira. Maka di sebagian dari waktu malam itu kamu gunakanlah sebagai tahajud untuk sebagai ibadah sunnah untuk kalian. Jadi wa minal laili fatahajjat nafilatal lak. Waktu untuk tahajud itu ada berapa? Yang utama ada sepertiga awal, sepertiga yang kedua, sepertiga akhir. Maka ketika kita bisa bangun untuk melaksanakan tahajud, maka keistimewaannya kita akan mendapatkan beberapa fadilah. Antara lain keterangan bahwa manusia itu ketika tidur, setan itu mengikat, membuat ikatan simpul di atas kepala kita. Membuat 3 simpul atau 3 ikatan menjerat kita. Maka ketika orang itu terbangun pada waktu malam, kemudian dia zikir, maka lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian jika dia mengambil air wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Hingga kemudian dia melaksanakan sholat, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lain, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan yang diikatkan oleh setan ketika kita tidur. Oleh karena itu
orang yang tidur itu kayak semacam jiwanya berada di genggaman. Antara genggamannya Allah, kekuasaannya Allah, ataupun genggamannya setan, karena saat kita tidur itu saat yang terlemah bagi orang manusia. Maka hati-hatilah ketika tidur. Bahkan beberapa kejadian, kebanyakan sihir itu atau sihir jahat mengenai manusia itu ketika orang itu sedang tidur. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika akan tidur maka bacalah muawwadzatain, 2 surat. Ada yang mengatakan 3 surat. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan ke tangan, kemudian diusapkan dengan niat perbentengan, membenteng kita dari godaan setan. Nabi sendiri juga ternyata itu pernah disihir. Akan tetapi Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu dengan diturunkannya 2 surat itu, surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagai perbentengan. Maka tiada daya dan upaya kekuatan jahat manapun akan sirna, akan musnah dengan kekuatan Allah, dan juga dengan wasilah kita membaca 2 ayat muawwidzatain tersebut, sehingga itu sangat mujarab sekali untuk kita gunakan di dalam meruqyah seseorang. Dilazimkan hal itu agar kita betul-betul dijaga keselamatan kita dari hal-hal yang jahat selama kita dalam keadaan tidak terjaga. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat dan di waktu yang penuh berkah ini marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita ditambahkan ilmu-ilmu kita dan ditambahkan keimanan kita kepada Allah. Sekian dari saya, sampai ketemu pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para penyimak ngaji online rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Khazinatul Asrar karya Ustadz Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili nafa'allahu nas bi'ulumihi. Kitab Khazinatul Asrar ini kitab-kitab yang sangat luar biasa hikmahnya dan banyak sekali dikaji di pesantren, yang menjelaskan beberapa rahasia-rahasia fadilah keutamaan dari ibadah, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Dan untuk itu di kesempatan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang bab Ihya'ul Lail, menghidupkan Qiyamul Lail, yaitu dengan sholat-sholat sunnah, sholat malam. Mari kita mulai. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ayati wal ahadits as-sahihah al-warida fi fadhaili salati tahajjud fi ihya'il laili wa fihi ahaditsun qudsiyah li dhuhuri tajalliyat ala mayyatahajjad. Bab yang menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan beberapa fadilah salat tahajud di dalam Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lail itu menghidupkan ibadah malam. Seringkali kita bukan istilah Ihya'ul Lail, tapi sebenarnya sama saja Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ibadah malam hari. Tentu saja yang dimaksud keutamaannya di sini adalah menghidupkan dalam rangka ibadah. Nah, ini di dalam kitab Khazinatul Asrar ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan fadilah Ihya'ul Lail, menghidupkan ibadah malam, sehingga di dalam umur kita yang masih tersisa ini, yang kalau dihitung mungkin antara tidurnya ini dengan amal yang kita perbuat ini masih banyak waktu tidurnya, sehingga seolah-olah karena akhirat itu ladangnya ada di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang amalnya kita hidup di akhirat, maka sudah barang tentu kita gunakan sisa waktu kita hidup di dunia ini dengan betul-betul beribadah, sehingga tidur kita juga harus kita intervensi di dalam satu minggu. Mungkin ada waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk Ihya'ul Lail, dan kalau bisa ya setiap hari, sehingga waktu kita tidak hanya tersita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi insya Allah kita gunakan dan kita upayakan semua yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan semuanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini, di satu hari di akhirat itu sama saja dengan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun sama dengan satu hari, berarti satu hari itu 24 jam. 24 jam kehidupan di akhirat nanti. 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari satu malam berada di akhirat. Satu hari satu malam itu kalau kita ukur dengan jam, 24 jam. Sehingga kalau 1000 itu kita ambil setengahnya, 500 tahun lah. Maka hidup di akhirat itu 500 tahun di dunia ini sama dengan 500 tahun di dunia itu sama dengan 12 jam di akhirat. Kalau itu kita kurangi separuhnya lagi, 12 dikurangi separuh, setengah, yaitu 6 jam di akhirat, itu setara dengan 250 tahun di dunia. 250 tahun di dunia itu sama dengan 6 jam di akhirat. Kalau kita kurangi lagi separuhnya dari 6 jam, 3 jam. Maka 250 setengahnya adalah 125 tahun. 125 tahun hidup di dunia itu sama saja kita hidup di akhirat selama 3 jam.
Berarti kalau kita cari separuhnya lagi dari 3 jam, 1,5 jam, maka 125 itu kita bagi 2, kurang lebih 62 sekian. Kita bulatkan jadi 63 tahun. Sehingga umurnya umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, rata-rata itu 1,5 jam. Semua umurnya mulai dari lahir sampai meninggal, itu kalau kita ukur rata-rata umat Muhammad itu hanya 1,5 jam saja di dunia ini. 1,5 jam saja di akhirat nanti. Jadi alangkah naif sekali dengan waktu yang segitu panjangnya di akhirat dan umur kita yang nggak mampu menjangkau itu semuanya, maka Allah memberikan peluang kita untuk menabung bekal yang sebanyak-banyaknya sehingga umur kita itu sesuai dengan peruntukan kita yang akan hidup lama sekali di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Wa minal lailan iku setengah saking wengi fatahajjat, mongko nindakno tahajud bi kelawan lail nafilatan laka, nafilatan ali dadi sunnah laka kedue sira. Maka di sebagian dari waktu malam itu kamu gunakanlah sebagai tahajud untuk sebagai ibadah sunnah untuk kalian. Jadi wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Waktu untuk tahajud itu ada berapa? Yang utama ada sepertiga awal, sepertiga yang kedua, sepertiga akhir. Maka ketika kita bisa bangun untuk melaksanakan tahajud, maka keistimewaannya kita akan mendapatkan beberapa fadilah. Antara lain keterangan bahwa manusia itu ketika tidur, setan itu mengikat, membuat ikatan simpul di atas kepala kita, membuat 3 simpul atau 3 ikatan menjerat kita. Maka ketika orang itu terbangun pada waktu malam, kemudian dia zikir, maka lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian jika dia mengambil air wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Hingga kemudian dia melaksanakan sholat, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lain, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan yang diikatkan oleh setan ketika kita tidur. Oleh karena itu, orang yang tidur itu kayak semacam jiwanya berada di genggaman. Antara genggamannya Allah, kekuasaannya Allah, ataupun genggamannya setan, karena saat kita tidur itu saat yang terlemah bagi orang manusia. Maka hati-hatilah ketika tidur. Bahkan beberapa kejadian, kebanyakan sihir itu atau sihir jahat mengenai manusia itu ketika orang itu sedang tidur. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika akan tidur maka bacalah muawwadzatain, 2 surat, ada yang mengatakan 3 surat, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas,
kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan, kemudian diusapkan dengan niat perbentengan, membenteng kita dari godaan setan. Nabi sendiri juga ternyata itu pernah disihir. Akan tetapi Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu dengan diturunkannya 2 surat itu, surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagai perbentengan. Maka tiada daya dan upaya kekuatan jahat manapun akan sirna, akan musnah dengan kekuatan Allah, dan juga dengan wasilah kita membaca 2 ayat muawwidzatain tersebut, sehingga itu sangat mujarab sekali untuk kita gunakan di dalam meruqyah seseorang. Dilazimkan hal itu agar kita betul-betul dijaga keselamatan kita dari hal-hal yang jahat selama kita dalam keadaan tidak terjaga. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat dan di waktu yang penuh berkah ini, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita ditambahkan ilmu-ilmu kita dan ditambahkan keimanan kita kepada Allah. Sekian dari saya, sampai ketemu pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.